1. Perkenalkan, nama saya Aldi Sumarno dari 11 Layanan Perbankan 2 dari absen 02. Kali ini saya akan menjelaskan 3 jurnal dan 2 buku. Yang pertama, jurnal pertama adalah berjudul tentang artikel implementasi PSAK 71 Januari 2020 dan profitabilitas perbankan di Indonesia. Penulisnya itu Ketut Tanti Kustina dan Gusti Putungura Alit Putra, Universitas Pendidikan Nasional atau bisa disebut Undiknas Denpasar. Topik utamanya itu analisis dampak perbedaan tingkat profitabilitas pada bank BUMN sebelum dan sesudah berlakunya standar akuntansi PSAK 71 per 1 Januari 2020. Pendahuluan dan latar belakangnya adalah PSAK 71 pada tahun 2017 DSAK dan YAI menerbitkan PSAK 71 yang mengadopsi sistem dari International Financial Reporting Standard IFRS 9 menggantikan PSAK 55. Standar baru ini mengubah secara mendasar tata cara perhitungan serta penyajian cadangan untuk kerugian akibat kredit yang tidak tertagih. Yang kedua, perubahan dasar pencadanan. Berbeda dengan PSAK 55, PSAK 71 mengharuskan bank menggunakan pendekatan kerugian kredit expected credit loss. Bank wajib menyediakan cadangan kerugian penurunan nilai atau bisa disebut CKPN sejak awal periode kredit berdasarkan proyeksi ekonomi di masa depan, bukan lagi menunggu kredit tersebut sampai benar-benar penerapan dualisme basis akrual dan kas dalam akuntansi perbankan syariah di Indonesia berdasarkan PSAK. Pendahuluan dan ketentuan PSAK. Latar belakang perkembangan ekonomi Islam di Indonesia mendorong standarisasi akuntansi perbankan syariah melalui pengesahan PSAK 59 tahun 2003 serta PSAK 101 sampai 107 atau 108 tahun 2007 dan 2009 hasil kerjasama YAI dan Bank Indonesia. Ketentuan utama dualisme sistem berdasarkan PSAK 59 paragraf 15 dan PSAK 101 paragraf 25. Laporan keuangan bank syariah wajib disusun berdasarkan dasar akrual basis kecuali untuk laporan arus kadus dan perhitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha bagi hasil yang wajib menggunakan dasar kas atau bisa disebut kas basis. Pengertian akrual basis: sistem pencatatan di mana pengaruh transaksi diakui dan dicatat pada saat kejadian, bukan pada saat kas diterima atau dibayar. Kas basis: sistem pencatatan yang hanya mengakui pendapatan saat kas benar-benar diterima secara real dan mengakui beban saat kas dikeluarkan. Kesimpulan dari jurnal ini adalah penerapan PSAK 59 dan 101 yang menggabungkan dasar akrual untuk laporan keuangan dan dasar kas untuk bagi hasil, menuntut bank syariah memiliki sistem administrasi yang sangat akurat dan transparan demi menjaga sifat amanah. Standar dualisme saat ini dipandang sebagai konsep temporer yang menjabatani tantangan normatif Islam ke dalam empirisme praktis sembari menunggu lahirnya kerangka akuntansi Islam yang sepenuhnya mandiri. Yang ketiga yaitu adalah judul artikelnya, faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas perbankan Indonesia. Penulisnya itu Intan Anjali Rentan dan Juliana Kandang. Nama jurnalnya Akuntansi Bisnis dan Manajemen JABM. Latar belakang dan tujuan penelitian dari jurnal ini adalah industri perbankan memegang peranan krusial sebagai perantara keuangan finansial intermediari yang menopang stabilitas perekonomian makro. Oleh karena itu, menjaga tingkat profitabilitas yang biasanya diukur dengan ROA menjadi indikator vital untuk menilai kesehatan, efisiensi manajemen, dan keberlanjutan bisnis bank. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis bagaimana faktor kinerja lingkungan yang diwakili oleh kebijakan green banking serta faktor kinerja keuangan internal perbankan yang mempengaruhi profitabilitas bank di Indonesia. Faktor internal keuangan tersebut mencakup kecukupan modal, risiko kredit bermasalah, efisiensi operasional, dan tingkat likuiditas bank. Yang kedua, variabel dan metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresif berganda untuk menguji hipotesis secara parsial maupun simultan.
variable dependent berupa ROA, variable independent berupa grand banking. Yang kedua, kecukupan modal diukur dengan CAR, kredit bermasalah. Efisiensi bank diukur dengan biaya operasional terhadap BOPO atau bisa disebut pendapatan operasional. Yang kelima, tingkat likuiditas bank diukur dengan loan atau deposit ratio atau bisa disebut LDR. Karena saya sudah menjelaskan 3 jurnal, kali ini saya akan menjelaskan 2 buku. Yang pertama, judul bukunya itu Buku Ajar Praktikum Akuntansi Perbankan. Yang kedua aja. Judul buku Ajar Praktikum Akuntansi Perbankan. Penulisnya yaitu Niken Probondani Astuti dan Anim Wiyana. Tahun terbitnya pada tahun 2025. Ringkasan dari buku ini adalah buku praktikum akuntansi perbankan disusun untuk memberikan pemahaman teori dan keterampilan praktik dalam bidang akuntansi perbankan. Buku ini menggabungkan konsep dasar perbankan, pencatatan transaksi, penyusunan laporan, serta simulasi praktik melalui mini bank sehingga mahasiswa siap menghadapi dunia kerja di sektor perbankan. Praktikum akuntansi perbankan bertujuan membekali mahasiswa dengan kemampuan memahami operasional bank, menguasai proses akuntansi perbankan, menganalisis transaksi menggunakan aplikasi seperti Microsoft Excel, serta mengembangkan keterampilan pelayanan dan komunikasi melalui simulasi peran sebagai customer service, teller, dan accounting. Buku ini menekankan pentingnya kompetensi dalam memahami konsep dasar perbankan, fungsi akuntansi perbankan, produk-produk bank seperti tabungan, giro, deposito, dan kredit hingga kemampuan menyusun laporan keuangan sebagai standar akuntansi. Selain itu, mahasiswa juga dilatih memiliki etika kerja, profesionalisme, kemampuan bekerja, dan keterampilan komunikasi yang baik. Salah satu bagian penting dalam buku ini adalah penggunaan mini bank, yaitu laboratorium simulasi yang dirancang menyerupai bank nyata. Melalui mini bank, mahasiswa dapat mempraktikkan pembukaan rekening, transaksi setoran dan penarikan, pencatatan akuntansi, hingga penyusunan laporan keuangan. Simulasi ini membantu mahasiswa menghubungkan teori dengan praktik serta meningkatkan kesiapan kerja. Pada materi dasar perbankan dijelaskan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bank berfungsi sebagai lembaga identifikasi keuangan, alat pembayaran, penyimpanan dana yang aman, penciptaan uang giral, serta penyaluran sumber daya ekonomi. Perkembangan teknologi juga mendorong munculnya bank digital yang memungkinkan masyarakat melakukan berbagai transaksi secara online. Kehadiran bank digital meningkatkan efisiensi layanan, memperluas akses keuangan, dan mendukung transformasi sektor perbankan di era digital. Dari buku ini, kita bisa menyimpulkan bahwa buku ini memberikan panduan lengkap mengenai praktik akuntansi perbankan, mulai dari konsep dasar, pencatatan, penyusunan laporan keuangan, hingga simulasi operasional bank. Melalui pendekatan praktik dan penggunaan mini bank, mahasiswa diharapkan memiliki kompetensi teknis, kemampuan analitis, serta sikap profesional yang dibutuhkan dalam dunia perbankan dan keuangan. Yang kedua, judul buku Panduan Akuntansi Perbankan bagi Bank Umum Konvensional BPAK. Penerbitnya adalah Otoritas Jasa Keuangan OJK 2021. Ringkasan dari buku ini adalah buku Panduan Akuntansi Perbankan atau bisa disebut BPAK disusun oleh OJK sebagai pedoman teknis bagi Bank Umum Konvensional dalam menerapkan standar akuntansi keuangan atau bisa disebut SAK, terutama setelah berlakunya PSAK 71 tentang instrumen keuangan. Buku ini merupakan bertujuan menciptakan keseragaman dalam penyusunan laporan keuangan bank sehingga informasi yang dihasilkan lebih andal, relevan, dan dapat dibandingkan antar bank. BPAK menjelaskan berbagai aspek akuntansi perbankan mulai dari kerangka laporan keuangan, pengelolaan aset, dan liabilitas keuangan,
kredit, surat berharga, dana pihak ketiga, transaksi antara bank, aset tetap, hingga laporan laba rugi. Dalam penyusunan laporan keuangan, bank harus mengikuti prinsip-prinsip SAK dengan tujuan memberikan informasi yang mengenai aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban-beban yang berguna bagi investor, kreditur, pemerintahan, regulator, serta pihak lainnya dalam mengambil keputusan ekonomi. Kesimpulan dari buku ini adalah BPAK merupakan pedoman penting bagi industri perbankan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku. Dengan adanya BPAK, diharapkan laporan keuangan bank menjadi lebih transparan, akurat, dan dapat dipercaya oleh seluruh penggunaan informasi keuangan. Berikut tips saja yang bisa saya sampaikan dari 3 jurnal dan 2 buku itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.